Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, bosku, di kesempatan kali ini gua mau bahas dari WA konsumen yang mau bikin stroke up. Namun beliau menanyakan eh, langkah 4 ya, karena di sini ada contoh, dia memberikan foto contoh satu kruk as yang pakai cincin dan satu lagi yang stroke up tanpa cincin ya. Di sini gua ada contoh kruk as Vega JTR yang cincinnya. Ini berlaku untuk semua jenis kruk as. Gua contohnya yang cincinnya karena yang non cincinnya itu di crankcase. Gua lepasnya udah malam ya. Oke, jadi gua jelasin. Kalau bicara istimewa atau kelebihannya atau keunggulannya gitu loh. Menurut gua sih ini secara pribadi ya. Masing-masing mungkin ada keunggulannya, ada kekurangan juga. Secara pribadi menurut gua cincin maupun stroke up yang tanpa cincin itu sama aja karena sama-sama naik, sama-sama naik stroke up. Nah, secara pribadi juga yang membedakan itu bagaimana cara perakitan si mekanik dan bagaimana seorang yang membuat stroke up tersebut menjadi presisi, akurat dan intinya akurat dan presisi lah gitu. Karena walaupun contoh kayak gua bikin stroke up, gua nggak punya bubut gitu loh, gua numpang bubut di orang, cuman gua punya ukuran yang berbeda. Kita ambil kesimpulan seperti geser torsi, dia gesernya berapa derajat, naiknya berapa mili. Nah, jadi setiap krukas yang mulai order gua itu gua ukur sesuai kebutuhan ya. Makanya gua pernah nerima orderan ketika seseorang menyamakan produk gua karena memang bentuknya sama ya, sama-sama cincin. Beliau samakan langkah dan modelnya itu sama, yang satu dari gue, yang satu dari bengkel bubut lain. Ya, hasil alhamdulillah ya, beliau mengatakan bahwa memang soal bentuk sama tapi soal rasa beda. Jadi disitulah keunggulannya itu stroke up, mau cincin entah mau non cincin itu tergantung dari yang bikin, tergantung dari yang pasang gitu loh. Ya, bedanya kalau model cincin itu ya bentuknya mungkin sedikit estetik ya, sedikit ada hiasannya lah, menurut gua bagus ya. Kalau yang di las tanpa cincin dia seperti nampak standar. Nah, kalau gua secara pribadi biasanya kalau yang tanpa cincin itu biasanya gua buat harian dan juga tanpa dilas kalau buat harian. Jadi karena memang gua minta dudukan pen stang sernya itu benar-benar sesak, benar-benar presisi gitu loh. Nah, itu kenapa gua lebih mahal daripada yang lain, karena gua banyak requestan ke tukang bubutnya, jadi beliau minta, bukan beliau sih, minta gua melebihi uang kopinya gitu loh. Nah, itu alasan kenapa dibikin gua lebih mahal. Nah, yang kedua masalah pasang krukas stroke up juga nggak asal pasang ya. Banyak yang masang masih digetok walaupun udah presisi, udah uji banting, udah dikuat ya. Minim-minim kita pasang itu pakai tracker lah atau dipanasin itu yang di crankcase, jadi si bearing itu masuknya itu langsung plug tanpa ada gedor sedikit pun. Itu yang utama kalau dari segi pasang. Oke, jadi untuk masing-masing kruk as mau cincin atau mau yang biasa itu menurut gua sama sih. Jadi sekali lagi ini di garis bawah ini pendapat gua ya, untuk jenis stroke up apapun tergantung yang garap, tergantung yang bikin, tergantung yang nyeting. Nah, perbedaannya di gua setiap yang bikin kruk as di gua, ini bukan promosi ya, bisa tanya ke yang lain. Ketika kruk as sampai untuk order apapun, gua bantu riset sampai selesai lah itu motor, walaupun ordernya kruk as. Lagi order semuanya ya dari kruk as sampai selesai, tinggal sana nyeting ya gitu. Jadi intinya setiap yang konsultasi ke gua rekomendasikan ukuran dan jenisnya, gua kasih tahu yang bagus ini seperti ini, seperti ini ya, sesuai kebutuhan ya.
Jadi bisa juga cincin buat harian bisa, dan yang stroke biasa buat balap juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan ya masing-masing motor. Jadi gua riset gitu. Kalau nanya risetnya dari mana, ya gua riset dulu itu sendiri dari kerkas yang pernah gagal, baru setting oleng dan lain-lain, ukuran sekian kurang pas, geser sekian kurang pas gitu loh. Oke, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan paham ya bosku. Intinya sekali lagi, tidak usah mencari keunggulan atau kekurangan, karena di setiap barang itu pasti ada keunggulan ada kekurangan, tapi tetap tujuannya sama. Intinya nomor satu poinnya itu membuat ini tentang motor, yang membuat apapun sesuai kriterianya. Contoh misalnya buat balap road race ya buat road race, buat balap drag 200 meter ya Crocus buat balap 200 meter, buat 500 bahkan sampai 1200. Nah seperti itu. Oke ya, mungkin itu pendapat dari gua sendiri ya, selaku yang bikin kerkas-kerkas buat balap atau buat harian atau buat touring. Jadi itu tolong dipahami ya bosku gitu. Ya sebenarnya masih banyak sih kalau bahas detail tentang kerkas itu, dari segi ukuran daun, stang seher dan lain-lain, bahkan dari bandulnya. Wah itu mah nggak cukup setengah jam ya bosku. Ya intinya yang tadi aja ya bosku. Mungkin itu aja yang bisa gua share, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi gua sesuai pengalaman, bukan sesuai teori ya. Mungkin masing-masing mekanik ahli punya teori dan punya pendapat lain, silahkan kalian buat video sendiri di channel sendiri. Tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Terima kasih, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.